Salah satu penelitian yang pernah aku lakukan terhadap mahasiswa Indonesia di Jerman, salah satu yang membuat banyak mahasiswa Indonesia gagal di Jerman itu adalah Akademische Freiheit ini. Karena yang namanya Akademische Freiheit memanfaatkan kebebasan bertanggung jawab, itu kayaknya juga bukan makanan setiap orang. Halo, perkenalkan saya Mita, Project Manager dari Reka Baru. Mungkin teman-teman udah familiar ya dengan video yang ada di samping saya. Ya, Reka Baru merupakan salah satu produk dari Insight Web Academy yang berfokus untuk membahas topik seputar inovasi. Sejauh ini kita sudah ada 2 series yang diproduksi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas refleksi dari video-video sebelumnya. Sebagai project manager untuk tim ini, saya bertanggung jawab untuk memastikan kualitas hasil video dan dalam prosesnya sebagai discussion partner untuk content writer. Dalam hal ini karena saya sudah paling lama berkutat dengan topik inovasi dibandingkan member lainnya. I learn a lot. Dalam setiap proses produksinya melibatkan riset yang cukup mendalam dan melibatkan beberapa framework sekaligus. Pengalamannya challenging ya, karena ada beberapa content writer yang terlibat dan saya harus memastikan tampak benang merah dari video-video yang kami produksi. Fun banget ketika sudah mulai memasuki proses dari idenya yang matang, kemudian mau masuk ke proses visualisasi, syuting, kemudian editing, dan juga uploading, yang melibatkan banyak sekali tim member di dalamnya. Halo, saya Devi, sebagai content writer di Reka Baru, khususnya untuk video SAP dan Siemens. Sebagai content writer, tugas saya adalah melakukan research dan membuat storyboard sebagai materi dari videonya. Kalau untuk research sendiri, biasanya yang saya lakukan adalah saya googling dulu di internet tentang company-nya, tentang inovasinya, mungkin penghargaannya, terus biasa ke official website-nya atau artikel yang ada di internet, dan juga biasanya saya lihat-lihat dari video di YouTube-nya. Cuman memang tantangannya adalah gimana menemukan poin menarik dari inovasi perusahaan itu, atau kira-kira apa sih poin yang bisa di-highlight dari inovasi perusahaan itu cukup menantang sih untuk saya, karena biasanya bingung mana yang mau di-highlight atau apa sih sebenarnya yang jadi poin menariknya. Cuman biasanya setelah diskusi dengan tim, diskusi dengan Provora juga, biasanya saya dapat insight baru lagi untuk videonya. Dan selain itu, saya juga perlu membuat skrip di storyboard, jadi saya juga belajar gimana caranya memvisualisasikan dan menuangkan ide yang ada di kepala saya ke dalam bentuk skrip di storyboard gitu. Nah, ini juga sebenarnya lesson learned bagi saya sih, gimana melakukan research yang baik dari data yang saya dapetin atau informasi yang saya baca, kira-kira apa sih benang merahnya atau gimana informasi ini bisa berarti untuk videonya gitu, apa arti dari data ini. Itu sih yang banyak saya pelajarin di sini, dan juga gimana memvisualisasikan idenya. Ya, halo teman-teman semuanya, Insight Learner, Insight Leader. Terima kasih untuk waktunya. Ini kita sampai kepada video ke-17. Di mana di video ini kita mau mencoba ngobrol-ngobrol dengan 2 rekan saya. Saya mengajak Devi dan Mita. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. 16 video pengalamannya ini apa sih? Reviewnya apa? Highlight-nya apa? Dengan Mita adalah project manager kita. Dia ini discussion partner saya. Tentang bagaimana ini membuat rangkaian 16 videonya. Seri 1 kita fokus kepada budaya di level negara. Seri 2 kita maunya apa? Akhirnya kita mencapai kesimpulan di case analysis. Dia banyak memberikan perspektif-perspektif, terutama para learner ya, generasi milenial yang belajar melalui YouTube. Itu apa yang perlu diperhatikan, bagaimana supaya ini sesuai dengan stylenya lah. Dengan Devi mungkin yang saya highlight, dia banyak membantu sekali untuk bereskan semua data, fakta, melakukan research. Tengah malam juga kalau saya WA selalu dijawab. Dan terutama discussion dan pertanyaan-pertanyaan dia yang membuat saya bisa merefleksikan pengalaman saya 15 tahun sebagai konsultannya Siemens dan SAP 7 tahun di Eropa dan di Asia ini. Yang menarik itu apa? Terutama terkait dengan inovasi. Kalau dibungkus, itu jadinya seperti apa? Teman-teman udah ngelihat ke 16 videonya, seharusnya tahu hasilnya. Kita sekarang coba ngobrolin nih, behind the scene, dan apa highlight yang kita mau tekankan.
I Ching kuah nomor 1 kita bicara tentang Qian, Creative Heaven, yang gambarannya itu adalah naga yang ada di langit ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat lebih detail, yang namanya satu kuah di dalam I Ching itu ada 6 line, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalamnya. Dan di dalam kuahnya Qian itu nasihatnya adalah selama kamu masih kecil, masih di kuah masih di line 1, 2, 3, itu kamu nggak boleh terlalu menunjukkan diri kamu. Kamu mesti banyak belajar, kamu mesti agak sedikit bertiarap lah di sananya, supaya kamu jangan sampai belum apa-apa udah diketok. Menarik ya, dari cuplikan tadi, sebenarnya mungkin udah sering nonton juga videonya, tapi kalau tadi diambil cuplikannya cukup menarik gitu, karena kayaknya berbeda dari apa yang awalnya saya kira tentang inovasi. Awalnya saya ngira inovasi itu pasti sesuatu yang baru, dari tidak ada jadi ada. Kalau kayak di Zero to One kan dari 0 ke 1, dari yang nggak ada jadi ada. Jadi saya pikir pasti inovasi itu menghasilkan sesuatu yang baru gitu. Dan kata baru itu kayaknya jauh dari kata meniru ya. Jadi kalau meniru kan kayaknya sesuatu yang udah ada gitu, yang udah lama. Jadinya kayak gimana gitu loh inovasinya. Jadi kayak cukup berbeda gitu dari apa yang saya kira. Kalau buat sesuatu yang baru, kok dimulainya dengan meniru gitu. Jadi agak beda gitu ya. Kalau menurut Mbak Mita gimana Mbak? Oke. Kalau misalkan dari saya sendiri sih melihatnya ya Pak, sebenarnya menurut teori psikologi pun Albert Bandura dia dengan teori social learning-nya sebenarnya kan proses meniru atau observe suatu hal atau orang lain itu kan suatu hal yang sangat alamiah. Ketika kita mau belajar, kita mau melihat sesuatu yang baru, ya melihat dulu, meniru dulu. Nah cuma pembedanya adalah levelnya Cina ini dalam meniru tuh mungkin udah next level gitu dibandingkan sama meniru-meniru di tempat atau orang lainnya gitu. Kalau misalkan dianalogikan, kalau misalkan mau bikin garis, orang Cina mungkin kayak akan niruin sampai bener-bener presisi, udah persis sama yang gurunya ajarin, baru dia mungkin berani agak bikin lekukan pembedaan gitu. Itu sih mungkin yang jadi berbeda di teorinya Cina. Aku suka sih dengan kesimpulan kalian berdua tadi ya. Dalam artian, aku ngertinya ya, kita lihat dari teorinya, learning teorinya Bandura ya, kalau sebagai psikolog kan. Yang meniru itu kan memang salah satu proses belajar ya. Yang mana bukan cuma Cina, si bule-bule pun juga awalnya pasti akan meniru untuk belajar sesuatu. Kemudian nanti pertanyaannya kan mestinya ada 2. Pertanyaannya ada 2 buat aku. Setelah proses belajar meniru ini, kamu menirunya itu seberapa lama sebelum kamu develop style kamu sendiri atau develop sesuatu yang baru. Dimana mungkin ada negara yang proses nirunya ini lebih panjang, ada negara yang proses nirunya lebih pendek. Dimana di sini mungkin Cina lebih panjang ya dia nirunya ya. Kemudian yang Barat mungkin lebih pendek. Dalam artian ada semacam dasar sedikit, kemudian udah mulai dengan trial and error nih. Coba ide baru, kemudian jatuh, ide baru jatuh, sampai dengan dia menemukan. Yang Cinanya kan enggak, dia lebih hati-hati di dalamnya, seperti yang Qian itu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 masih niru loh, kurang lebih 4, 5, 6 baru yang barunya. Kalau yang Barat mungkin cuma 1 atau 2 gitu misalnya. Sama satunya lagi buat aku istilah baru. Yang dimaksud dengan baru itu apa? Maksudnya kalau kita ngomong tadi ya Cina meniru, ya dia meniru di Amerikanya niru dari Amerika, tapi di Cinanya kan baru kan. Yang berarti kan di sini dalam konteksnya Cina, sewaktu dia mempromosikan produk yang dia ini, di produknya mungkin itu sesuatu yang inovatif, dalam artian sesuatu yang baru di konteksnya ini. Di konteks yang lain tidak kan di sini. Kalau aku mau bilangnya kan kayak misalnya paling gampang deh buat aku kayak Gojek gitu. Di Indonesia kan sesuatu yang benar-benar baru ya. Tapi ide aplikasi itu kan di luar negeri 4-5 tahun yang sebelumnya udah ada. Tinggal nanti dalam meniru nanti pertanyaannya adalah bagaimana kamu mengadop secara lokal ya. Karena tentunya akan beda ya. Ujung-ujungnya kan kayak Gojek akhirnya bermain dengan sepeda motor. Kemudian di Indonesia sendiri waktu itu udah ada tukang ojek. Kalau di Barat, kalau kita tahu Uber, itu sebelumnya kan memang ada car sharing. Mobil. Kemudian memang awalnya itu ada sharingnya. Cuman kalau dioptimalkan dengan apps di dalamnya. Nah ini yang kita mesti mengerti konteksnya. Sehingga waktu kita meniru sesuatu dari tempat yang dari tempat lain untuk diadopt ke tempat kita, itu kita bisa mengerti konteks dan mengadoptnya dengan lebih efektif. Nah, sehingga itu di dalam konteksnya kita awalnya itu inovasi.
di sininya. Nanti baru level berikutnya, nah ini baru permainannya beda lagi. Permainannya, kalau kita ngelihat kayak Gojek, bagaimana akhirnya dia mengkombinasikan berkembangnya dia ada GoFood, GoSend, GoPay segala macam. Nah itu prosesnya udah bukan meniru itu. Itu prosesnya udah berinovasi karena dengan kayak misalnya Uber di Barat itu udah beda. Itu udah beda. Pak, tapi mungkin meniru aja nggak cukup ya Pak. Mungkin kita bisa lihat cuplikan video selanjutnya nih. Oke. Kalau kita ngelihat dari harganya sendiri ya, itu kayaknya bukan hanya dengan mengcopy atau hanya dengan meniru nggak cukup loh. Nggak bisa harga semurah itu. Salah satu argumen yang kita dengarkan, ada buku yang namanya Dragon at Your Door yang ditulis oleh Profesor Cheng Ming. Itu penasihatnya Jack Ma. Yang dia bilang tanpa adanya cost innovation, barang-barang Cina nggak bisa loh semurah itu. Oke. Menarik ya Pak, cost innovation. Mungkin saya mau meng-highlight nih terkait dengan harganya sendiri. Kalau misalkan bicara barang-barang yang murah, mesti nyarinya tuh yang made in China gitu. Terlepas dari kualitasnya ya Pak. Kemudian di video Bapak yang menjelaskan di 1.1 kalau nggak salah, itu ada pembahasan tentang orang Cina itu krusial banget nih, sensitif banget sama yang namanya harga. Mau extra effort, walaupun nanti harganya bisa lebih murah gitu pokoknya. Kalau kamu sendiri gimana Dev? Lihatnya? Saya setuju juga sih, karena kalau kita dengar produk made in China, dulu kan bayangannya adalah harganya murah, terus kualitasnya juga sebenarnya nggak gitu bagus ya. Kalau kita beli barang biasanya cepet rusak lah, baru dipakai bentar udah rusak gitu, udah nggak bisa dipakai untuk jangka waktu panjang gitu. Jadi kalau dulu mungkin stereotipnya adalah harga murah tapi kualitasnya nggak begitu bagus gitu. Cuman kalau kita lihat sekarang sebenarnya produk dari made in China walaupun harganya murah, tapi kualitasnya juga udah semakin baik sih sekarang. Kualitasnya oke, barangnya juga nggak cepat rusak, tapi harganya tetap bisa dijaga murah juga gitu. Jadi mungkin agak berbeda ya fasenya ya kalau sekarang. Nah itu yang disebut dengan di sini kan si Cheng Ming bilang cost innovation ya. Yang menarik kan Cheng Ming ini salah satu favoritku sih kalau apa yang dia tulis di bukunya Dragon at Your Door ya, itu menarik banget karena dia agak sedikit kayak mengangkat ya. Orang biasanya terutama sekarang ya, kalau kita ngomong innovation itu selalu bicara tentang produk kan, sesuatu yang kelihatan produknya ini baru. Padahal yang namanya inovasi itu kan bukan hanya ke arah produk ya, tapi kita juga bicara tentang proses. Ujung-ujungnya adalah cost di dalamnya. Dan di sini dia coba meng-highlight bahwa di China itu ya produknya mungkin niru loh, produknya mungkin nggak terlalu beda ya, tapi dia beresin prosesnya loh. Dan prosesnya awalnya niru, tapi dia ada continuous improvement. Meniru untuk karena kompetisi di China, untuk selalu lebih bagus. Ya. Dan keuntungannya China, dia punya pasar. Kalau di video saya kan waktu itu saya bicara tentang 5C ya, di sananya. Yang berarti bukan hanya tentang kopi, tapi ada unsur kompetisi kan nanti kita bicara. Dan termasuk yang terakhir yang kamu bilang ya, kalau istilah saya bukan kayak ya sensitif sama harga, tapi saya lebih suka menekankan orang-orangnya nggak takut repot, bisa dapat barang murah mereka nggak takut repot. Itu kadang-kadang beda loh dengan kayak orang Amerika, orang Indonesia yang lebih mementingkan kayak conversion ya, convenient. Jerman dalam hal ini agak mirip dengan China, dan itu nanti akan menunjukkan kayak pasar apa yang berkembang, inovasi apa yang akan berkembang, karena ada hubungannya dengan masyarakatnya sendiri itu mintanya apa. Di dalam. Okay. Menarik ya Pak. Selain dari produk innovation yang sering kita dengar nih dari mungkin negara-negara lain, ternyata Cina ini menariknya adalah menekankan di cost innovation. Nah Pak, bicara sama negara lain nih Pak, kan Bapak juga produksi video-video lainnya ya. Mungkin kita kurang afdol nih kalau nggak membahas video-video lainnya tentang negara lain juga. Oke, kita langsung aja ke seksi 2 untuk game singkat. Cara mainnya sederhana. Mbak Devi dan juga Mbak Mita akan diminta untuk menuliskan jawaban yang saya tanyakan. Dan tugas untuk dari Profora yaitu menilai dari jawaban tersebut.
kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, saya adalah negara yang dijuluki sebagai juara berinovasi. Saya juga terkenal dengan budaya yang sangat diverse. Siapakah saya? Oke, lanjut aja. Jelaskan budaya inovasi dari Academic Freedom yang berasal dari Jerman. Academic Freedom. Oke. Lanjut saja. Yang nomor 3. Di wilayah Amerika Serikat, manakah yang dijadikan kawasan yang cukup terkenal dengan teknologi dan juga inovasi? Kata kuncinya San Francisco. Dan yang terakhir, upaya suatu temuan inovasi agar dapat berguna pada bidang lainnya disebut sebagai. Oke, sudah. Sudah ya? Baik, Mbak Mita dan juga Mbak Devi, silakan tunjukkan jawaban Anda. Prof. Silakan. Ini sekalian tes ya. Nomor 1 Swiss, kemudian kebebasan memilih interest, Silicon Valley, cross pollination. Wah, kayaknya nggak rugi deh kalian kerja di nontonin ke 16 videonya. Semuanya benar. Tapi mungkin aku mau ngobrol lebih dalam nih. Ini menarik nih kalau kita bicara tentang Swiss. 12 kali ya jadi juaranya. Wah. Sorry Pak, sebenarnya baru 11. Tapi tahun ini kemungkinan bisa jadi. Karena belum ada nih Kalau Pak. tahun ini jadi 12 kali ya. Kalau angka-angka aku sering ya, pokoknya 11 sama 12 mirip-mirip lah. Tapi memang sih kalau kita ngeliat Swiss kadang-kadang nggak nyangka ya. Aku sering kesana juga nggak nyangka bahwa ujung-ujungnya itu dia ini ternyata bukan hanya negara paling inovatif, tapi juga 11 ya tadi ya. 11 kali berturut-turut. Walaupun kalau kita nanti nonton videonya itu penjelasannya cukup masuk akal, make sense kenapa Swiss sampai dengan 11 kali. Tapi aku mau dengar kalau kita bicara tentang Akademische Freiheit, Academic Freedom. Itu kan salah satu penyebab kenapa saya sampai dengan S3 belum pernah nyoba memakai toga ya. Karena Academic Freedom itu kan berawal dari tahun 60-an ya, yang ada semacam revolt daripada para mahasiswa untuk merubah tradisi belajar dan mengajar, boleh dibilang di Eropa. Dan salah satu yang terjadi di Jerman, setelah itu disebut dengan Academic Freedom. Tapi Academic Freedom dengan inovasi hubungannya apa ya? Mungkin ini coba jawab ya. Kalau misalkan dikaitkan Academic Freiheit ya Pak ya, bahasa Jermannya. Itu kan kebebasan untuk memilih topik spesifik untuk didalamin gitu. Dan kalau misalkan video-video tentang Jerman sendiri ya, baik dari seri 1 yang tentang khusus negara Jermannya ataupun di seri 2 tentang SAP dan juga Siemens, itu kan sangat kental banget sama budaya invention-nya. Kalau misalkan di video-video lain mungkin kita membahasnya ke arah inovasi gitu, tapi penekanannya kalau di video tentang Jerman itu ke arah invention. Itu sih Pak yang saya tangkap berhubungan antara Akademis Freiheit ini dengan innovation ala Jerman. Gitu. Menarik. Dari Devi ada tambahan? Ya, mungkin kebetulan juga kan saya yang buat video SAP dan Siemens ya. SAP dan Siemens ini kan dua perusahaan yang cukup besar ya di Jerman dan terkenal dengan inovasinya gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya SAP dan Siemens cukup kuat juga nih di invention kayak yang tadi Mbak Mita bilang. Emang kayaknya itu ciri khas dari Jerman ya. Invention itu gimana research dan development-nya itu cukup dalam gitu. Dan kalau kita lihat misalkan di Siemens bahkan sampai 23 invention per hari. Itu kayak angka yang cukup besar ya, 23 hari nemuin ya. Setiap harinya ada 23 invention gitu. Itu mungkin nunjukin gimana orang-orang di Siemens itu benar-benar punya kekuatan research yang mendalam gitu, karena mungkin mereka juga passionate gitu.
mereka dibebaskan memilih apa yang ingin dipelajari. Jadi engineers di Siemens dan SAP itu juga semuanya adalah engineers yang benar-benar passionate ngelakuin apa yang mereka lakukan gitu. Jadi risetnya pun mendalam, research development-nya kuat, jadi invention-nya juga banyak gitu ya per harinya gitu. Dan mungkin kalau kita lihat juga banyak BOD-nya itu yang profesor gitu. Jadi yang emang jam terbang di research-nya juga udah banyak ya, dan riset-risetnya juga udah hebat gitu. Menarik yang tadi kalian gambarkan ya. Aku setuju banget dengan statement-statementnya. Mungkin tambahan informasi aja di salah satu penelitian yang pernah aku lakukan terhadap mahasiswa Indonesia di Jerman. Salah satu yang membuat banyak mahasiswa Indonesia gagal di Jerman itu adalah akademische Freiheit ini. Karena yang namanya akademische Freiheit memanfaatkan kebebasan bertanggung jawab itu kayaknya juga bukan makanan setiap orang. Apalagi kalau kita lahir dan besar di suatu negara yang mana kita harus banyak ngikutin aturan, semuanya dikontrol, gitu ya. Kemudian sekarang mendadak kan kamu harus melakukan apa yang didrive oleh diri kamu sendiri ya. Itu tantangannya menjadi berbeda. Tapi sekarang aku mau tanya nih, mungkin ke Devi dulu. Dev, Silicon Valley itu kan pusatnya para high tech ya. Ada nggak high tech topnya Amerika yang pusatnya tidak di Silicon Valley? High tech Amerika yang nggak di Jadi perusahaan Amerika yang gede banget yang semua orang tahu gitu. Ada nggak atau semuanya Silicon Valley? Google kita tahu ya Silicon Valley. Iya, Google, Apple, Silicon Valley. Iya. Kayak rata-rata yang saya tahu di Silicon Valley sih Pak, perusahaan-perusahaan high tech. Bill Gates orang mana Bill Gates? Microsoft. Oh, Microsoft bukan di Silicon Valley ya? Itu menarik karena ternyata Microsoft awalnya di Silicon Valley karena biar gimana kayaknya industrinya memang di sana ya, pusatnya yang baru-baru ya. Tapi setelah itu dia pindah di Seattle. Ya itu yang menarik dari Microsoft. Tapi pertanyaannya lebih sulit ke Mita ya. Mit, kalau kita melihat Silicon Valley sendiri dalam konteks inovasi ya, kita Indonesia bisa belajar apa sih? Mungkin tentang ini ya Pak, klasterisasi ya. Kan kalau misalkan di Silicon Valley itu kesannya suatu kawasan yang isinya itu memang orang-orang yang fokus pada topik-topik teknologi dan juga innovation gitu. Jadi kalau misalkan mau belajar innovation ya mungkin ke Silicon Valley gitu ya cocok. Dan hal itu yang kemungkinan bisa kita adopsi sih di Indonesia, bikin klaster khusus ke arah teknologi sama inovasi sendiri. Mantap, kayaknya PR-nya udah dikerjakan ya. Karena kalau kita bicara tentang cluster, itu pentingnya kayak semacam istilahnya sekarang mungkin kayak community, vibrant community. Jadi suatu kedekatan vibrant community di mana community-nya ini akan saling kayak menularin ya. Menularin dan akhirnya itu adalah suatu benchmark. Oh ya ternyata levelnya ini ya. Wah kita harus lebih lagi loh. Levelnya ini dan mereka itu kan kalau di video kita coba lihat lagi kan akhirnya adalah titik temu daripada 3 komponen penting daripada inovasi sendiri. Nah, yang pertama kan ujung-ujungnya inovasi itu duit ya. Kemudian di Silicon Valley karena kesuksesan mereka, itu kan banyak orang-orang yang kaya karena stock option, karena saham di dalamnya. Kemudian yang kedua tentunya kalau ini adalah high tech ya pusat-pusat penelitian di sananya. Dan yang terakhir memang orang-orang yang punya ide ya. Itu aku melihat banget terutama di kota Hangzhou sejak Alibaba Go IPO. Utamanya apa? Kalau Hangzhou kan memang kalau pusat penelitian ada universitas ya, Jikan University yang top 50 dunia kan di dalamnya dan beberapa universitas lain. Tapi sebelum kalau orang punya banyak ide itu ya memang di semua kota ada lah, di dalamnya ada di situ. Tapi sebelum Alibaba IPO itu duitnya nggak ada. Tapi Alibaba IPO itu mendadak orang kaya dari stock optionnya Alibaba itu banyak banget di ruang lingkup yang sekecil ini ya. Dan mendadak cluster innovation dalam artian high tech innovation yang didrive oleh duitnya Alibaba dan teknologi daripada penelitian-penelitian yang di sana. Termasuk orang-orang hasil didikannya Alibaba ya. Itu yang ngedrive clusternya itu luar biasa. Dulu sempat clusternya Hangzhou itu mungkin cluster teknologi nomor 1 atau nomor 2 yang paling berkembang di China. Orang nggak nyangka ya, karena dipikirnya kan Beijing atau Shanghai atau Shenzhen, tapi ternyata Hangzhou. Salah satunya ya, karena ada duit ya. Maksudnya duit yang dari orang-orang yang memang stock option. Di situ.
Mungkin networking juga kali Pak, kalau saya lihat yang di video Ya. di Silicon Valley kan juga ada tempat-tempat yang khusus untuk networking, ketemu Benar. orang-orang yang tepat gitu ya. Jadi Bener. opportunity-nya juga kebuka gitu. Ya. Ketemu dengan orang Ya. tepat. Kalau di Hangzhou harus doyan teh. Oh. Bukan ngopi. Budaya Di Hangzhou tea culture-nya di sana kan terkenal banget. Tea culture-nya di sana. Oke, mungkin kalau tadi kita udah bahas dari negara-negara luar kali ya. Sekarang mungkin kita balik ke Indonesia kali ya. Ya. Kita lihat inovasi di Indonesia sendiri itu sebenarnya kayak gimana sih? Setuju deh. Aku dulu atau Devi? Boleh Mbak Mita dulu. Oke deh. Oke, sekarang langsung saja. Sudah saya berikan tumpukan kartu. Masing-masing nanti silakan ambil satu kartu dan memberi komentar dari isi kartu tersebut secara bergantian. Cep. Dimulai dari Mbak Mita dulu. Aku dapat kreatif tidak sama dengan inovatif. Oke, mungkin komentarnya adalah dulu sebelum ngerjain video Indonesia 3.1 saya kepikirannya adalah kreatif itu sama dengan inovatif, Pak. Tapi kemudian pandangan itu bergeser ketika ngerjain videonya itu sendiri sih. Karena kreatif itu ternyata adalah menciptakan sesuatu, sedangkan inovatif itu adalah berfokus pada impact yang kita berikan dalam mengerjakan sesuatu. Itu sih yang menjadi pembedaan, dan ternyata kreatif tidak sama dengan inovatif yang dulunya saya kira itu sinonim. Gitu sih. Dari Devi. Saya setuju juga sih dengan tadi komentarnya Mbak Mita. Awalnya mengiranya kalau kreatif itu pasti sama dengan inovatif, karena kalau dengar inovatif yang kepikiran adalah oh pasti kreatif nih kalau kayak gini gitu. Jadi kirain dua hal itu sama gitu. Tapi ternyata kalau dilihat lagi di video kita, mungkin yang di Reka Baru seri 1, ada penjelasan kalau sebenarnya kreatif tidak sama dengan inovatif gitu. Kreatif mungkin ada idenya, ide baru, tapi kalau inovatif kan berarti kita bawa idenya itu jadi kenyataan gitu. Ada hasilnya dari ide itu dan nggak cuman ide baru aja gitu. Jadi lebih ke benar-benar diwujudkan gitu, direalisasikan ide yang kita punya gitu. Jadi ya benar sih kreatif tidak sama dengan inovatif. Mungkin kalau kita lihat juga kayak video di SAP dan Siemens kali ya, dua company ini kan kayaknya bukan perusahaan yang kreatif kali ya. Tapi kalau kita lihat di ranking inovasi, mereka itu rankingnya cukup tinggi gitu. Terlihat gimana dua company ini sebenarnya inovatif gitu. Cuman kalau kita lihat dua perusahaan ini dari Jerman, kayaknya Jerman juga nggak begitu dekat dengan kata kreatif kali ya. Jadi ya cukup menarik sih. Jadi sebenarnya kreatif tidak sama dengan inovatif. Nah, ini menarik yang kalian tadi bilang ya, kreatif, inovatif gitu ya. Terutama buat aku sih, kalau aku bayangkan atau pengalamanku sekarang di Cina, Jerman, Indonesia. Tapi kalau kita ngomong Cina, Indonesia nih, buat aku orang Indonesia tuh kreatif, orang Cina tidak. Buktinya maksud patokanku apa gitu ya. Aku sering dengan mahasiswa ataupun peserta leadership development program di perusahaan-perusahaan. Kadang-kadang kita coba main-main dengan minta mereka membuat yel-yel. Kasih waktu 1 menit, 5 menit, 15 menit. Di China rata-rata 10 menit, 15 menit juga nggak keluar yel-yel yang bagus. Ide ya Pak. Ide untuk muncul yel-yel. Sedangkan di Indonesia rata-rata kita main dengan para direktur pun disuruh buat yel-yel bisa loh di dalamnya. Dalam waktu yang sangat pendek. Buat yel-yel, buat pantun yang gitu-gitu kan di dalamnya. Sedangkan kalau inovasi mungkin lebih pada ya kenyataannya kan ranking inovasinya Cina lebih tinggi ya. Tapi kreativitas itu pada dasarnya adalah dasar dari inovasi. Kalau suatu negara yang tidak kreatif tapi tidak inovatif, berarti sayang kan? Ada suatu potensi yang tidak terrealisasikan. Kalau negara yang kreatifnya tinggi, inovatifnya tinggi itu contohnya buat aku Amerika ya. Kita bisa lihat. Sedangkan kalau Indonesia ini berarti kan kita punya suatu potensi yang belum terrealisasikan, karena kenyataannya innovation index kita kan nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Tapi semua orang yang pernah deal dengan Indonesia dibandingkan dengan misalnya pernah tahu Cina, pernah tahu Jerman, orang akan bilang orang Indonesia itu kreatif, tapi innovation indexnya kalah. Berarti masih ada PR-nya. Dan kita melihat ada negara yang kayaknya tadi Devi bilang kan, kamu ke Jerman, orang Jerman boleh. Aku 15 tahun di sana ya. Bukan sesuatu yang kreatif gitu. Tapi kenyataannya mereka inovatif loh. Mereka inovatif dengan dasar invention ya.
dengan dasar penelitian. Kalau Cina kan kita bicara inovasinya munculnya karena hard work dan niru ya. Tiru sampai akhirnya nanti muncul satu ide baru. Misalnya. Kalau Jerman kan teliti sampai nanti menemukan sesuatu yang baru. Kalau Indonesia kreatif, ide terus berhenti. Belum. Yang jago Amerika. Ini relate ya Pak sama video yang Indonesia 1 ya. Bapak menerangkan bahwa inovasi itu bisa idenya terlalu hambatan inovasi itu bisa karena idenya terlalu banyak, bingung milihnya yang mana, atau idenya memang nggak ada sama sekali gitu. Iya. Gimana itu tantangan daripada ini ada hubungannya dengan budaya di masing-masing negara ya. Tantangannya akan beda. Makanya kalau kayak di China banyak diskusi kan China selalu bilangnya kita tuh kesulitan untuk meng-create zero to one. Walaupun video kita menunjukkan ya misalnya yang tentang TikTok itu kan zero to one. Tapi rata-rata perusahaan Cina jagonya kan one to 100 ya. Dari sesuatu yang sudah ada ditiru, dioptimalkan dengan kerja keras mereka meledak kan. Karena kalau kita ngelihat ya contohnya Alibaba, Tencent, ide awalnya kan bukan dari mereka, tapi kenyataannya sekarang kan di dalam bidangnya mereka ya mereka nomor 1 dunia kan, udah yang paling canggihnya. Nah di sini ya kita Indonesia masih punya PR sih. Mungkin next ke berikutnya. Oke, boleh. Giliran saya. Oke. Framework inovasi mana yang paling menarik buatmu? Kalau untuk saya sendiri sih yang paling menarik Blue Ocean Strategy kali ya. Karena kalau Blue Ocean kan ceritanya kita mencari pasar yang baru gitu ya, yang belum bisa dibilang belum ada pemainnya lah, market yang baru. Kalau Red Ocean kan ceritanya udah banyak pemainnya, udah banyak saingannya gitu. Ini cukup menarik karena kayaknya membuat kita melihat dari perspektif lain gitu, atau kita mencari celahnya kali ya, melihat sesuatu di luar dari apa yang biasanya udah ada, dari yang udah banyak orang pikirin. Kita bisa cari Blue Ocean-nya yang masih baru dan belum banyak yang kepikiran atau belum banyak pemainnya gitu. Mungkin kalau kita lihat juga di video seri yang Indonesia ya, Reka Baru yang seri 1, dijelasin juga kan tentang gimana antangin tolak angin mengubah dari yang awalnya jamu tradisional jadi jamu yang modern gitu ya, lebih mudah dikonsumsi, terus mungkin rasanya juga jadi lebih enak gitu ya. Udah banyak kali ya orang Indonesia yang konsumsi juga gitu. Itu kan juga inovasi ya, suatu inovasi gimana dari yang awalnya tradisional terus di package ulang jadi jamu yang modern kayak gitu sih. Jadi buat saya kayaknya Blue Ocean Strategy. Kalau Mbak Mita? Dulu waktu mendengarkan pertama kali tentang Blue Ocean tertarik juga. Tapi setelah mempelajari framework lain gitu ya, utamanya Zero to One itu menjadi favorit saya sih, karena ada pembahasan pertama kali sih jatuh cintanya pada bukunya ya, karena bukunya itu easy to read banget. Jadi sebenarnya buku ini tuh adalah kumpulan catatan dari mahasiswa yang akhirnya dibukukan, sehingga untuk orang-orang awam yang baru belajar inovasi gitu ya, waktu itu saya bacanya itu easy to learn gitu, easy to understand gitu lah. Tapi ada satu bagian dari Zero to One itu yang paling menarik buat saya, itu adalah contrarian thinking, yaitu berpikir yang melawan arus. What important truth do very few people agree with you on? Jadi semacam nyari-nyari nih, kayak orang lain udah punya keyakinan A, udah percaya bahwa kebenarannya tuh di A gitu, tapi dia berusaha untuk questioning lagi gitu. Mungkin dari Profora ada favorit juga nih. Wah, kalau favorit itu banyak ya. 2 itu dalam artian ya Blue Ocean aku suka, kemudian tadi yang kamu bilang Zero to One, ada lagi kan Business Canvas itu juga populer, dan beberapa yang lainnya. Di Indonesia mestinya sekarang kalau yang aku tahu yang paling populer itu mungkin design thinking, itu yang semua kalau kita bicara inovasi design thinking akan muncul. Saat ini kalau untuk aku personally kayaknya design thinking itu buat aku yang paling relevan dalam artian ya didikan Jerman ya, klasik ya. Kita kan fokus pada produk, fokus pada ide, dan kadang-kadang lupa yang namanya customer. Itu kan salah satu kesalahan yang paling sering dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Jerman atau inovasi-inovasi dari Jerman yang akhirnya nggak kepake. Dan karena saya dididik di Jerman, saya melakukan kesalahan yang sama. Di design thinking itu yang menariknya kan dia selalu bilang, kamu punya ide, kamu tahu nggak empathy-nya terhadap customer-nya,
kamu tahu nggak define-nya, gimana dari apa yang kamu ngerti kamu perpendek, dan istilahnya di desain thinking kan kita dia memakai istilah empathy ya, yang kalau kita psikolog kan memang mainnya empathy ya, memahami orang-orang secara perasaan, kemudian dari perspektifnya dia itu dan pengalamanku terutama sekarang kita sedang mau membangun Insight Web Academy. Karena kalau di Citra Consulting agak beda ya. Citra Consulting kayaknya kita nggak main empathy deh. Kita mainnya logika, mainnya strategi. Tapi kalau di Insight Web Academy kan kita maunya ini bagaimana kita kayak berkontribusi terhadap Indonesia ya, dengan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, berbasis local wisdom. Itu mendadak empathy mengerti ya, kayak misalnya YouTube mengerti yang penonton kita di YouTube itu buat aku nggak gampang. Dan itu desain thinking cukup membantu, walaupun kadang-kadang teorinya bagus, mempraktekkannya itu yang nggak gampang juga di sini. Tapi ada alasan tertentu kah Pak? Karena kan sejauh ini kita punya diferensiasi ya mungkin dengan produk-produk yang lainnya, bahwa kita memakai framework yang bervariasi gitu dalam video kita. Oke, mungkin kalau itu ada hubungannya dengan ini ya, backgroundku sendiri. Backgroundku sendiri yang pertama kan fokus daripada penelitianku, pekerjaanku itu kan sebagai cross culture psychologist ya. Yang mana di cross culture psychologist kan berarti kita mengasumsikan budaya itu penting, budaya itu mempengaruhi banyak hal. Makanya waktu kita mulai meng-create YouTube awalnya kita mau bicara tentang inovasi, kemudian dihubungkan dengan budaya supaya connect dengan home base-nya aku. Kebetulan kalau inovasi sendiri kan PhD-ku juga tentang strategic innovation, jadi bisa di-linkage antara budaya. Dan sewaktu kita coba lagi dalam perjalananku banyak bermain di 20 negara yang mengerjakan proyek-proyek dengan eksekutif lebih dari 50 negara. Di sana kan kita bisa melihat bahwa inovasi yang ada di China yang mungkin itu kok beda dengan yang aku alami di Jerman. Dan ternyata apa yang terjadi di Indonesia juga beda. Karena itu rangkaian kita yang awalnya kita mau mencoba menerangkan yang namanya budaya itu mempengaruhi style inovasi kita. Dan kita menemukan dari Global Innovation Index, ternyata data-datanya ini cukup mensupport gitu di dalamnya. Hasil dari Reka Baru seri 1, feedbacknya, wah, kamu ngomongnya semuanya level negara-negara, nggak ada gunanya nih untuk action. Untuk aku yang bisnis gimana? Wah, terus kita ngelihat kan, oh ya, lihat perusahaan-perusahaan mana yang menarik. Ya, emang pertama kali jatuh-jatuhnya Apple. Tapi begitu kita ngelihat beberapa perusahaan, ternyata banyak company yang kita ambil untuk bisa memahami bagaimana inovasi mereka terjadi ya, atau kenapa mereka sukses. Kayaknya kita tetap mesti melihat konteks negaranya. Di mana dia ada, pasar apa yang dia besarkan di sini. Oke, nah mungkin kalau tadi udah bahas video dari 2 seri Reka Baru itu, kalau dari Provora sendiri kira-kira buat audiens yang nonton kedua seri inovasi dari Reka Baru ini, harapannya apa sih bisa didapetin oleh penonton kita? Kalau harapan yang bisa didapatkan maunya sih kalau dari aku ya ini ya, like, subscribe sama komen yang banyak. Karena kita kan lagi mau belajar juga. Tadi kan baru ngomong tentang design thinking, lebih mengerti tentang keinginan daripada para audiensnya. Kita kan coba berbagi, ada gunanya enggak. Mungkin kita perlu mendapatkan feedback ya. Sekarang kan bagusnya sih dengan YouTube ini kan feedbacknya langsung kelihatan dalam artian viewer, like, watching time, kemudian komen segala macam itu kan ada datanya ya. Yang dibilang big data kita bisa analysis. Tapi kalau kita bicara apa yang kita mau bagikan, itu kan ada hubungannya dengan tadi yang saya bilang. Saya percaya bahwa Indonesia karena diversity kita, dengan pengalaman pribadi saya dibandingkan dengan banyak negara lain yang saya pernah bekerja, traveling, kemudian apa yang saya lihat di sana, kita seharusnya punya suatu potensi yang besar karena kita ini negara yang orang-orang yang kreatif. Tetapi di dalam hal inovasi kenyataannya indeks kita tidak terlalu membanggakan. Nah ini diharapkan dengan kita berkontribusi, kita coba bicara tentang budaya terkait dengan inovasi, kita berbagi tentang framework segala macam, itu mungkin kita bisa memberikan suatu sedikit kontribusi bahwa potensi yang kita punya, daya saing yang kita punya, itu benar-benar bisa terrealisasikan. Itu dari awal waktu ada didirikan Kementerian Kreatif di Indonesia, waktu zamannya Marie Pagnes, itu aku suka banget. Ini sesuai banget dengan teori yang aku percaya gitu, bahwa ini potensi Indonesia yang bisa meledak. Cuman sampai hari ini sayangnya hal itu belum, dan di
Tapi dengan adanya semakin ya, YouTube segala macam ini mungkin bisa memberikan kontribusi ke sana. Bicara tentang series yang udah kita kerjakan udah 2 nih Pak. Ya. Kira-kira ada bocoran untuk series yang ketiga? Mungkin ya kita kan maunya pelan-pelan berkembang ya di sini ya. Kita sekarang kalau nggak salah udah di video yang ke 90 atau 80 berapa gitu ya di sini. Saya suka dengan satu quotation yang saya suka. Good Levin, kita kan psikolog ya, yang dia selalu bilang there is nothing so practical as a good theory. Karena kalau yang saya percaya ya, karena saya punya background saya ini kan selalu akademisi, profesor, tapi juga konsultan, dua hal. Yang saya percaya dari beberapa penelitian yang saya lakukan ya, kita kalau ngomong tentang problem solving, kita ngomong tentang inovasi, bahwa kalau kita nggak punya teori, itu kita menyelesaikan masalah, itu kita nggak tahu ini randomly atau dasarnya apa kok permasalahan ini beres. Kalau ada teorinya dalam artian kita memecahkan dengan teori atau karena kita pecahkan kita berusaha memformulasikan dalam suatu teori atau framework, itu kan berarti kita bisa selalu improvement ya. Improve, konsisten, dan nantinya growth di dalamnya. Nah, nanti di seri yang ketiga, ya saya mau ngulang lagi nih, 20 tahun yang lalu saya waktu ngambil S3, belajar tentang strateginya apa, frameworknya apa, kita mungkin nanti coba bagaimana hal-hal yang rumit ini bisa yang dibilang there is nothing so practical as a good theory ya, di dalam suatu framework, teorinya, frameworknya apa, ya kita bukan hanya bicara tentang Blue Ocean, Zero to One, kemudian design thinking, mungkin ada beberapa framework yang lain. Kemudian di tiap framework itu nanti cocoknya dipakai dalam konteks apa. Dan kita mungkin mau menambahkan kayak semacam feature case. Dimana kalau sekarang ini kan Reka Baru 2, misalnya seri 2, itu kan kita kebanyakan berdasarkan public information, ditambah mungkin personal experiences ya, saya 15 tahun dengan Siemens, 7 tahun dengan SAP, maupun saya tahu negaranya, saya tahu konteksnya, tapi kan kita nggak langsung ngomong dengan orangnya nih, dengan pelakunya. Nanti diharapkan yang di seri 3 itu kita bisa ketemu dengan beberapa narasumber yang memang pelakunya, sehingga kita bisa menjelaskan teorinya ini hasilnya apa. Karena ujung-ujungnya menurut aku teori itu kan biasanya dikembangkan karena kita melihat pattern sukses seseorang, sebuah organisasi, sebuah negara. Dan pattern suksesnya ini kan dibuat suatu teori kan. Dengan harapan kalau kamu dapat teori ini, kamu bisa mengulang, kamu bisa membuat lebih baik daripada success story yang sebelumnya.